Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Sul Fajriani Indah, calon guru penggerak angkatan 9 dari SMA Negeri 1 Kendari, Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara. Pada kesempatan ini saya akan mewawancarai seorang kepala sekolah hebat dari SMP Negeri 24 Kendari. Dan sudah bersama saya Ibu Haja Suryani selaku Kepala SMP Negeri 24 Kendari. Assalamualaikum Ibu Kepala Sekolah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya memanggilnya Ibu Haja Suryani saja biar lebih akrab Ibu ya. Oke. Iya. Pertama-tama terima kasih Ibu atas waktunya. Kehadiran saya di sini ingin berbincang-bincang dengan Ibu KS terkait dengan tata cara pengambilan keputusan yang sudah pernah dilaksanakan di SMP Negeri 24 Kendari. Ibu selama ini tentunya mengelola sebuah sekolah seperti SMP Negeri 24 Kendari ini pasti ada masalah yang timbul ya, entah itu masalah internal ataupun eksternal, masalah kecil maupun masalah besar. Nah, terkait dengan masalah tersebut, bagaimana Ibu mengidentifikasi bahwa persoalan-persoalan atau kasus ini merupakan kasus dilema etika atau kasus bujukan moral, Bu? Terima kasih Ibu atas kesempatan berkunjung ke sekolah kami. Alhamdulillah selama ini saya mengidentifikasi kasus dilema etika dengan mengamati pengamatan situasi di mana terdapat konflik nilai atau kepentingan yang sulit diputuskan. Memang sulit diputuskan di sini. Jadi di sini tanda-tanda seperti ketidaksetujuan secara moral atau adanya konflik antara kebijakan sekolah dengan kepentingan siswa ya. Iya, berarti ini benar-benar dilema bahwa yang satu ketika kita mengambil keputusan yang satu ini benar, dan ketika kita memilih yang satu ini juga sebenarnya benar. Ini yang kemudian menjadi dilema ya, Bu ya. Iya, benar. Selanjutnya Bu, bagaimana Ibu menjalankan keputusan dalam hal pengambilan dilema etika ini? Iya, alhamdulillah. Dalam yang saya lakukan selama ini, karena sekolah saya ini baru berdiri 2 tahun. Oh iya Bu. Teknik yang saya ambil di sini dalam pengambilan keputusan, saya menerapkan prinsip-prinsip kepemimpinan. Penerapan prinsip ini membantu saya menjalankan pengambilan keputusan secara seimbang dengan mempertimbangkan kepentingan semua pihak yang terlibat di sini. Di sini bukan hanya saya mengambil keputusan, tetapi seluruh stakeholder di SMP 24 Kendari itu kita adakan dulu pertemuan bersama guru dan staf. Sehingga kita bisa mengambil suatu keputusan untuk yang terbaik demi anak didik kita. Oh iya, berarti kalau boleh saya menyimpulkan bahwa langkah-langkah atau prosedur yang dilakukan itu ada ya Bu ya? Kalau boleh dijelaskan secara rinci seperti apa langkah-langkah yang Bu KS tempuh untuk pengambilan keputusan di masalah dilema etika ini? Ya, alhamdulillah saya mengambil langkah seperti saya menerapkan, yaitu langkah-langkah yang secara konkret. Secara konkret termasuk identifikasi masalah dulu. Apa masalahnya? Terus saya akan mengumpulkan informasi dan menganalisisnya, Bu Indah. Kenapa? Karena dampaknya nanti itu
untuk kepentingan kita bersama. Iya, kepentingan kita bersama, dan kita konsultasikan, Bu Indah. Kita konsultasikan di sini dengan tim manajemen yang ada di sekolah kami. Sekolah berarti termasuk guru BK-nya, oh iya, guru kesiswaannya. iya. Jadi kita akan dengan pertemuan dengan para stakeholder di SMP 24 Kendari, kita akan mengambil suatu keputusan kebijakan untuk kepentingan anak kita, karena anak kita ini anak bangsa. Iya. Kita ingin melihat dia lebih baik, lebih banyak belajar demi untuk masa depannya, Bunda. Tapi tetap dengan mengacu pada aturan-aturan sekolah berarti, Bu KS ya. Iya. Bu KS, adakah dari langkah-langkah tersebut menurut Bu KS selama ini yang dialami, adakah hal-hal yang efektif begitu? Oh iya, kalau saya menempuh langkah ini efektif nih untuk pengambilan keputusan yang lebih tepat, cepat, dan berkualitas begitu. Tetap saya lakukan seperti Ibu itu, Bunda, karena saya menerapkan langkah-langkah konkret ini, termasuk mengidentifikasi masalah, mengumpulkan dulu informasi. Nah, itu lebih efektif ya. Mengumpulkan informasi. Saya melibatkan para pemangku sekolah. Jadi termasuk wakasetnya, kesiswaannya, seluruh personil yang ada di sekolah ini, supaya kita lebih tahu apa yang harus baru kita proses. Benar-benar. Kita proses keputusan, memastikan keadilan dan berkelanjutan keputusan yang kami ambil. Karena kita serba kita mau misalnya ada siswa bermasalah. Jadi kita ambil, kita mau lihat keduanya. Di sisi lain, SMP 24 Kendari itu membutuhkan siswa. Benar, Bu. Di sisi lain juga, kalau ada yang melanggar aturan, kita ingin memperbaiki anak tersebut, sehingga dia tidak melanggar lagi aturannya. Kita berikan kesempatan lah, satu kali, dua kali, baru kita proses secara bersama. Begitu mungkin begitu ya. Jadi tetap mengikuti aturan, tapi tetap juga memberi kesempatan kepada anak yang bersangkutan ya. Iya benar. Nah, menarik sekali ini Bu KS, karena memang dua kepentingan ini adalah dua hal yang sebenarnya berat kalau kita ingin memutuskan ya. Di satu sisi ini adalah sekolah baru yang membutuhkan siswa, sehingga kita harus bisa memberi daya tarik seperti apa supaya siswa itu masuk. Tapi di satu sisi kita tetap ingin menegakkan aturan. Nah, ini yang benar-benar kalau menurut saya sangat menarik. Nah, menurut Ibu KS sendiri, sepanjang 2 tahun kepemimpinan ini, ada tidak Bu yang menjadi tantangan gitu buat Ibu dalam hal pengambilan keputusan yang sifatnya dilema etika ini? Salah satu tantangan utama dalam pengambilan keputusan dilema etika ini pun adalah menemukan keseimbangan, antara kepentingan yang berlawanan dan memastikan keadilan. Memastikan keadilan. Seringkali keputusan ini memerlukan pertimbangan, yang mendalam istilahnya, terhadap nilai-nilai yang berlaku di sekolah. Karena setiap ada istilahnya masalah yang intern dalam sekolah, kita akan bahasakan dengan seluruh wakil kepala sekolah. Terus kita mengambil keputusan yang bijak, mencari solusi yang terbaik, sehingga siswa kita tidak merasa tertinggal. Kita menarik dia, memberikan pemahaman bahwa pendidikan itu sangat bermanfaat, sangat penting ya buat masa depan. Ada tidak Bu KS tantangan misalnya dari masyarakat atau dari keluarga atau dari orang tua siswa gitu yang benar-benar menjadi permasalahan dilema gitu dalam pengambilan keputusan ini? Alhamdulillah Bu In,
selama ini seperti itu yang kami lakukan. Jika ada siswa yang bermasalah, kami dari kesiswaan, dari BK memanggil dulu orang tuanya, memberikan pemahaman bahwa di sekolah itu siswa kita adalah anak kami. Nah, setelah di rumah, tolong dibimbing anak-anak secara maksimal juga. Seperti kalau bisa seperti apa yang kami lakukan di sekolah. Bukan hanya masalah pendidikan, tetapi etika itu sangat menunjang pendidikan anak-anak ke depan. Iya. Adakah keterbelakangan, bukan keterbelakangan barangkali Bu Kais ya. Adakah perbedaan strata pendidikan misalnya orang tua dengan kondisi sekolah itu menjadi tantangan ketika kita ingin mengambil keputusan, mungkin saat berkomunikasi dengan orang tua gitu. Ya, terkadang juga sih Bu. Oh iya. Tetapi di sinilah kita melihat bagaimana kebijakan-kebijakan kami memberi pemahaman pemahaman kepada orang tua jika berkunjung. Terkadang kan orang tua datang dengan emosi. Iya, itu yang saya maksud. Emosi, tetapi dengan dia emosi kita jadi air penenang. Jangan kita bakar dia dengan luar biasa. Kita mencari bagaimana caranya supaya orang tua ini yang tadinya emosi, Bu Indah, memberikan sedikit pemahaman. Betul. Jadi alhamdulillah setelah kami memberikan pemahaman, dia akan merasa, wah, anak saya di SMP 24 Kendari ini benar-benar dibina. Dibina, dicerdaskan. Karena di sini SMP 24 Kendari setiap lomba selalu saya ikutkan. Insya Allah selalu saya ikutkan. Saya tidak berpikir Bu Indah, apakah di sekolah ini kami sekolah baru, tetapi selama kami diundang untuk ada kegiatan lomba, selalu mencoba berpartisipasi ya Bu ya. Pramuka kemarin alhamdulillah cerdas-cermat anak, senang saya ikutkan, baris bahkan sudah dapat. Jadi anak-anak Masya Allah. Jadi anak-anak selalu diberi ruang. Artinya tidak ada perbedaan sekolah lama dengan sekolah baru, tetap semua punya kesempatan untuk mengambil peran ya, Bu Kais ya. Iya, luar biasa Bu. Kalau seperti itu cara pengambilan keputusannya, adakah Bu jadwal begitu, misalnya untuk masalah ini gitu, ada tata kelolanya tidak gitu, misalnya ini hari ini atau dituntaskan pada hari itu, atau ada proses yang dilalui dulu? Ya, seperti yang saya lakukan di sini Bunda, dalam beberapa kasus saya menyelesaikan dilema etika di tempat. Maksudnya saya selesaikan dulu, terutama jika keputusan segera diperlukan untuk menjaga stabilitas dan keamanan di sekolah. Namun untuk kasus yang lebih kompleks, saya menerapkan jadwal yang terstruktur. Untuk memastikan semua aspek dipertimbangkan dengan cermat, dengan matang Kenapa seperti itu? Agar kalau kasus yang bisa dituntaskan hari itu, kenapa tidak Bunda? Mari kita mencari solusi supaya solusi baik sehingga anak-anak pulang tidak terbebani lagi pikirannya, orang tua juga di rumah tidak terbebani. Jadi kami menyelesaikan segala permasalahan yang ada di sekolah kami. Jadi seperti itu. Jadi tergantung dengan permasalahannya ya Bu ya. Kalau memang permasalahannya kompleks berarti memang butuh jeda waktu untuk kita bisa menganalisis. Kalau memang permasalahannya tidak terlalu rumit, berarti kita upayakan selesaikan pada saat itu juga, supaya tidak terlalu semakin melebar dan panjang. Baik Bu, dalam hal ini Bu KS, adakah yang membantu Ibu KS sendiri, Bu Kepala Sekolah sendiri dalam hal pengambilan keputusan dilema etika ini? Alhamdulillah, saya sangat berterima kasih
eh, di dalam seseorang yang sering membantu saya dalam mengambil keputusan dilema etika adalah staf ya. Stakeholder SMP Negeri 24 Kendari, Wakasek saya. Wakasek, ya. Dan mereka semua itu punya keahlian, Bu Indah. Jangan heran ya, di SMP 24 Kendari ini sekolah baru tetapi sudah banyak loh apa namanya itu yang bisa memberikan saya sedikit gambaran-gambaran. Misalnya ada masalah Bu KS, bagusnya seperti ini. Jadi saya terbawa juga. Betul. Karena keputusan itu bukan saya sendiri yang memutuskan, tetapi saya mendengarkan dulu apa yang bisa kita putuskan, sehingga keputusan terakhir saya ambil bahwa kita harus seperti menjalankannya. Berarti stakeholder yang sudah ditunjuk oleh Ibu KS ini benar-benar adalah orang-orang yang tepat, yang membantu mempermudah penyelesaian kasus atau persoalan dilema etika ini ya, Bu. Nah, Bu KS, luar biasa. Satu pertanyaan terakhir dari saya, dari semua yang sudah kita bahas tadi ini, menurut KS pembelajaran apa gitu? Pembelajaran apa yang bisa kita petik dari pengalaman selama ini Ibu KS mengambil keputusan yang bentuknya dilema etika ini? Ya, alhamdulillah saya mengambil dari pengalaman. Pengalaman ini saya belajar pentingnya keterbukaan terhadap berbagai pandangan. Pandangan dan pendekatan dalam menghadapi dilema etika. Selain itu memperkuat juga komunikasi dan hubungan antara stakeholder. Itu semua merupakan kunci loh keberhasilan. Kunci keberhasilan dalam mengambil keputusan, Bu Indah. Jadi kepekaan lah istilahnya, kepekaan terhadap nilai-nilai moral. Nilai moral dan etika juga menjadi fokus untuk memastikan dan memastikan kebijakan sekolah. Jadi sekolah menselaraskan dengan prinsip-prinsip moral dan kebijakan. Semua itu kita menjadikan di sekolah itu, saya sebagai pimpinan di sini dengan Wakasek dan guru-guruku itu saya anggap kami di sini semua bersaudara. Tidak ada perbedaan. Saya hanya sering berpesan kepada teman-teman di sini bahwa kapal kalau tidak ada nahkodanya itu tidak bisa berjalan dengan baik. Kalian adalah pendayung saya adalah nahkoda kalian. Untuk itu teman-teman sangat antusias membantu saya di sekolah ini dan bisa melihat perkembangan sekarang. Masya Allah. Terima kasih Bu KS, luar biasa. Jadi Bapak Ibu guru hebat, guru penggerak, demikian tadi wawancara singkat saya dengan Ibu KS yang luar biasa. Beberapa hal yang bisa kita petik bahwa pengambilan keputusan itu tidak ditentukan oleh pemimpin atau kepala sekolah saja, tapi tentu harus ada kolaborasi, ada kesetaraan, ada keterbukaan, ada kepemimpinan yang luar biasa dari seorang kepala sekolah untuk bisa mengambil keputusan yang benar-benar bijak dan tetap mengacu kepada aturan yang berlaku tanpa mengesampingkan keadilan dan versus kasihan terhadap kondisi anak-anak bangsa. Sekolah SMP Negeri 24 Kendari adalah sekolah baru yang luar biasa dengan kepemimpinan Ibu Haji Suryani berkembang dengan pesat, dan insya Allah kita doakan ke depan akan bisa menjadi teladan bagi sekolah-sekolah lain dalam hal pengambilan kebijakan keputusan yang bentuknya dilema etika yang bisa tetap mempertahankan nilai-nilai namun juga tetap
memikirkan masa depan anak-anak bangsa. Demikian wawancara kami. Terima kasih banyak Ibu KS, Ibu Haji Suryani atas waktunya, dan sampai jumpa lagi Bapak Ibu di pertemuan atau wawancara selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya Sul Fajriani Indah. Saya adalah calon guru penggerak angkatan 9 dari SMA Negeri 1 Kendari, Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara. Pada kesempatan ini saya akan mewawancarai 2 orang kepala sekolah terkait dengan bagaimana cara-cara pengambilan keputusan untuk permasalahan bentuk dilema etika. Selamat mengikuti wawancara saya. Selama ini kasus-kasus yang dihadapi di sekolah pasti kan banyak ya. Nah, bagaimana Ibu sendiri itu bisa mengidentifikasi kasus itu, kemudian dipisahkan bahwa ini adalah kasus yang bentuknya dilema etika dan ini adalah kasus yang bentuknya rujukan moral. Baik. Jadi untuk membedakan itu, setelah saya ikut guru penggerak, saya baru paham bahwa oh, ternyata yang kasus yang pernah saya hadapi itu termasuk dilema etika. Karena di situ saya berada pada paradigma, 4 paradigma, yaitu misalnya individu lawan kelompok, kemudian ada juga belas kasihan versus kemanusiaan, kemudian ada jangka pendek versus jangka panjang. Nah, itu baru saya sadari setelah saya mengikuti program penggerak. Tetapi berarti yang lalu itu ya alami saja gitu. Saya tiba-tiba bisa membedakan atau bisa mengasumsikan bahwa oh, ternyata yang saya hadapi ini, kasus yang saya hadapi adalah termasuk iya dilema etika ya itu pengalaman. Baik Bu, terus selama ini bagaimana Ibu sendiri selaku kepala sekolah menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama bentuknya dilema etika? Baik, jadi yang pertama tentunya saya melibatkan Wakasep, semua stakeholder yang ada di sekolah, Wakasep, kami juga wali kelasnya, itu pasti tentu akan kita libatkan. Jadi saya akan meminta pendapat, meminta saran, kasus ini bagaimana, atau misalnya bagaimana pendapat teman-teman, apakah ini kita melanggar hukum tidak kalau kita misalnya melakukan hal yang seperti ini gitu. Ya komunikasi, intinya komunikasi itu dijalankan. Berarti itu juga termasuk bagian dari langkah-langkah. Iya, betul sekali. Langkah untuk pengambilan keputusan. Iya. Itu juga melibatkan orang tua. Ya, betul sekali. Karena setiap kasus yang datang pasti kan pasti ada orang tua. Jadi seperti kasus yang belum lama ini saya hadapi itu, ada seorang siswa yang dikeluarkan dari satu sekolah yang saya disebutkan di Kota Kendari karena kasus tawuran, dan kebetulan dia di kendaraan roda 2 itu di joknya itu ditemukan busur ya, jadi sudah masuk ranah hukum sih waktu itu kepala sekolahnya memutuskan untuk dikeluarkan, dan akhirnya anak ini ya calon istilahnya orang yang tidak punya masa depan kan, kasihan. Kemudian datanglah orang tuanya ke saya menghadap seorang ibu tunggal, menyampaikan bagaimana latar belakang anak ini. Kan saya terus menggali informasi kan, kenapa anak ini bisa sampai dikeluarkan. Itu harus ada keterbukaan dari orang tua. Kalau tidak ada, kita bisa mengambil keputusan yang salah. Dan juga tentunya kita cari informasi lagi di luar itu, melibatkan sekolah mungkin yang ditinggalkan itu, kita boleh mencari informasi sebenarnya ini anak bagaimana, dan akhirnya kita sampai pada kesimpulan anak ini layak dapat kesempatan kedua. Artinya kalau dia berhenti untuk sekolah, apakah nasibnya akan lebih baik? Apakah dia tidak akan menjadi istilahnya preman jalanan? Hanya karena mungkin jiwa remajanya pada saat itu akhirnya dia ikut terlibat dengan hal-hal yang sifatnya hanya sekedar kalau
dunia remaja itu yang penting mereka ikut bagian dari suatu kelompok, butuh pengakuan kan sebenarnya. Kembali lagi bahwa kebutuhannya apa? Biasanya kan anak-anak itu cuma butuh pengakuan, butuh perhatian lebih. Jadi saya kembali ke situ, tetapi pada akhirnya kami menetapkan syarat. Ada persyaratan. Jadi anak itu dan orang tuanya harus menandatangani pernyataan bermaterai. Di situ ada item-item apa yang perlu dipatuhi selama dia belum resmi menjadi siswa di sekolah. Kami beri waktu 1 bulan masa percobaan, kita lihat betul apa bisa menyelesaikan, ya, dan betul kelihatan ya. Artinya saya bisa memahami, oh berarti yang anak ini istilahnya ikut-ikutan gitu. Kemarin itu mungkin dia korban ikut-ikutan teman seperti biasa. Alhamdulillah melewati masa percobaan 1 bulan, akhirnya anak tersebut resmi jadi siswa sampai sekarang. Saya itu memang harus ada komunikasi, keterbukaan, terutama baik dari pihak yang sedang bermasalah dengan kami sebagai pihak sekolah, dan di situ juga kami harus berembuk secara intens untuk memutuskan ini paling tepat apa yang bisa kita lakukan. Apakah ada hal-hal yang kita lakukan dari tata tertib atau peraturan sekolah? Kalau tidak ada, ya kembali lagi mungkin kita akan mengambil keputusan berbasis pada kepedulian. Ya, kebanyakannya sih seperti itu yang kami lihat. Pada akhirnya berbasis kepedulian. Betul ya. Artinya dilema etika ini karena sama-sama mengandung kebajikan. Ya, kita benar-benar dilema untuk memutuskan. Ya, karena dua-duanya benar. Selama ini untuk penyelesaian masalah atau pengambilan keputusan tidak yang menjadi tantangannya gitu. Iya, kalau menjadi tantangan itu muncul dari pribadi juga ya, dari dalam hati kecil itu kadang salah tidak ya, keputusan yang saya ambil ini enak tidak ya. Tapi ya itu yang selalu kadang mengganggu pikiran gitu kan. Dan satu lagi mungkin ya namanya keputusan, mungkin ada orang yang setuju atau ada juga yang tidak menyetujui, itu selalu ada pro kontra seperti itu. Tapi lagi kalau dia berbasis kepedulian, kemudian itu diambil atas kesepakatan bersama, tidak hanya saya sebagai kepala sekolah, tetapi stakeholder yang ada di sekolah, ya saya bismillah terus berani. Terus dalam hal pengambilan keputusannya itu, apakah ketika ada permasalahan yang bentuknya dilema etika seperti itu, apakah ibu langsung mengeksekusi di tempat atau membuat skala prioritas atau ada time schedule tersendiri atau seperti apa? Oh ya baik. Jadi kalau untuk kasus itu kan sifatnya sangat ya, kasus per kasus itu kan tidak acak gitu ya, datangnya acak gitu, random sekali. Jadi memang tidak ada schedule tertentu. Tapi yang pasti setiap persoalan yang ada, apalagi sekolah saya mungkin masih tergolong sekolah kecil ya, jadi tidak terlalu seperti sekolah-sekolah besar. Jadi nggak terlalu ribet ya, gitu ya. Jadi kami upayakan kalau ada masalah saat itu kami selesaikan saat itu juga Di sekolah. Ada tidak Bu faktor-faktor yang mempermudah, memperlancar penyelesaian pengambilan keputusan seperti ini atau masalah-masalah yang berkaitan dengan kebajikan dilema etika ini? Iya, kalau saya selama ini memperlancar itu sikap dari stakeholder yang ada di sekolah itu sangat terbuka. Kemudian mereka juga komunikatif, menyampaikan, oh ini Bu, kalau kita lihat dari latar belakang sosial budaya di sini seperti ini, gini. Jadi memberi saya masukan yang positif, dan itu menurut saya sangat membantu sekali sampai pada sebuah keputusan. Ya, jadi ini baik guru, BK, asep, wali kelas itu sangat luar biasa. Jadi memang Perlu ada kolaborasi dari semua stakeholder termasuk guru-guru. Iya, betul. Dan apakah itu juga melibatkan orang tua? Ya, betul sekali. Karena setiap kasus yang datang pasti kan pasti ada orang tua. Jadi seperti kasus yang belum lama ini saya hadapi itu, ada seorang siswa yang dikeluarkan dari satu sekolah di satu SMK di Kota Kendari karena kasus tawuran, dan kebetulan
kebetulan dia di kendaraan roda 2 itu di joknya itu ditemukan busur ya. Jadi sudah masuk ranah hukum sih waktu itu kepala sekolahnya memutuskan untuk dikeluarkan. Dan akhirnya anak ini ya calon istilahnya orang yang tidak punya masa depan kan. Kemudian datanglah orang tuanya ke saya menghadap seorang ibu tunggal, menyampaikan bagaimana latar belakang anak ini. Kan saya terus menggali informasi kan, kenapa anak ini bisa sampai dikeluarkan. Itu harus ada keterbukaan dari orang tua. Kalau tidak ada, kita bisa mengambil keputusan yang salah. Dan juga tentunya kita cari informasi lagi di luar itu, melibatkan sekolah mungkin yang ditinggalkan itu, kita boleh mencari informasi sebenarnya ini anak bagaimana, dan akhirnya kita sampai pada kesimpulan anak ini layak dapat kesempatan kedua. Artinya kalau dia berhenti untuk sekolah, apakah nasibnya akan lebih baik? Apakah dia tidak akan menjadi istilahnya preman jalanan? Hanya karena mungkin jiwa remajanya pada saat itu akhirnya dia ikut terlibat dengan hal-hal yang sifatnya hanya sekedar kalau dunia remaja itu yang penting mereka ikut bagian dari suatu kelompok, butuh pengakuan kan sebenarnya. Kembali lagi bahwa kebutuhannya apa? Biasanya kan anak-anak itu cuma butuh pengakuan, butuh perhatian lebih. Jadi saya kembali ke situ, tetapi pada akhirnya kami menetapkan syarat. Ada persyaratan. Jadi anak itu dan orang tuanya harus menandatangani pernyataan bermaterai. Di situ ada item-item apa yang perlu dipatuhi selama dia belum resmi menjadi siswa di sekolah kami. Kami beri waktu 1 bulan masa percobaan. Kita lihat betul anaknya bisa menyesuaikan, dan betul kelihatan ya. Artinya saya bisa memahami berarti anak ini istilahnya ikut-ikutan gitu. Kemarin itu mungkin dia korban ikut-ikutan teman seperti biasa. Alhamdulillah melewati masa percobaan 1 bulan, akhirnya anak tersebut resmi jadi siswa sampai sekarang. Apakah tidak ada benturan dengan tata tertib di sekolah ketika mengambil keputusan seperti itu? Ya, jadi memang kalau di sekolah kami itu tidak ada yang spesifik menyatakan bahwa tidak menerima siswa pindahan karena misalnya perilakunya tidak detail ya dinyatakan di dalam tata tertib itu, karena misalnya melakukan pelanggaran hukum misalnya. Jadi mungkin anak ini sudah punya catatan hitam di kepolisian mungkin karena terlibat tawuran, tapi setelah kita gali informasi dia tidak ikut, hanya kendaraan bermotornya menjadi tempat penyimpanan beberapa alat-alat yang akan digunakan untuk melakukan tawuran gitu. Jadi begitu tidak bisa menghitam putihkan sesuatu. Ini menarik, apakah tidak memberi presiden buruk kepada siswa-siswa lainnya ketika ibu mengambil keputusan untuk menerima siswa tersebut dengan syarat-syarat demikian? Ya, jadi itu menjadi salah satu pertimbangan. Itu kan menjadi salah satu pertimbangan. Kalau anak kita kerja dari satu dia keluar dari sekolah itu terus diterima di sekolah kita, ini kan pasti ada pengaruh, ada pikiran bahwa akan mempengaruhi anak-anak yang lain. Tapi karena dengan metode kami melakukan masa percobaan 1 bulan itu menjadi semacam jaminan buat kami untuk menjelaskan kepada siswa-siswa yang lain ataupun guru-guru ataupun orang tua dari siswa-siswa yang lain bahwa ini kami kasih dia percobaan. Kalau dia bisa menunjukkan sikap yang baik, perilaku yang baik, mengikuti tata tertib, kemudian yang menjadi panduan dia adalah pernyataan yang dia buat tadi. Jadi kalau saya boleh menyimpulkan berarti sudah melewati 5 uji. Ya betul. Ya pada akhirnya setelah mempelajari teori ini saya jadi paham ini ada uji intuisi, ada uji legal, uji regulasi yang selama ini kita lakukan. Makanya tadi saya tanyakan berarti udah melewati uji regulasi bagaimana pertentangannya dengan peraturan, bagaimana jika kemudian ini dipublikasikan, bagaimana presiden sekolah terhadap kondisi ini, termasuk uji panutan ya, apakah nanti ini bisa menjadi contoh buat yang lain bahwa
oh ternyata sekolah kita itu tidak se ekstrim bahwa melakukan kesalahan tuh kita langsung menerima hukuman. Ternyata masih ada perkembangan dari guru. Terima kasih Bu Nusul, hari ini banyak hal yang sudah kita bahas bersama. Harapannya prinsip-prinsip pengambilan keputusan termasuk paradigma dan langkah-langkah ini kemudian bisa benar-benar terimplementasikan untuk pengambilan keputusan yang benar-benar bijak ketika kita berada di antara permasalahan yang bentuknya dilema etika. Saya sangat berterima kasih kehadiran Ibu pada hari ini, luar biasa berbagi pengalamannya. Ini juga akan menambah wawasan saya. Ke depan kita sama-sama bisa melakukan refleksi dengan tetap mengacu kepada prinsip, paradigma, dan langkah-langkah serta uji pengambilan keputusan terhadap masalah-masalah yang kita hadapi di sekolah. Sekali lagi terima kasih banyak Bu atas kehadirannya. Demikian tadi wawancara saya dengan dua kepala sekolah terkait langkah-langkah dan cara-cara pengambilan keputusan yang berbasis dilema etika. Nah, dengan menerapkan 3 prinsip, mengadopsi 4 paradigma, dan menjalankan 9 langkah pengambilan keputusan, saya yakin bahwa melalui proses ini kita akan dapat membentuk lingkungan sekolah yang tidak hanya berfokus pada prestasi, tetapi juga menciptakan keadilan, empati, dan tentunya berkelanjutan. Sebagai kepala sekolah, memimpin dengan mengintegrasikan nilai-nilai ini akan membawa pada upaya kolektif untuk membentuk generasi yang tidak hanya cerdas, tetapi juga berintegritas, peduli, dan mampu menghadapi dilema etika dengan bijaksana. Semoga langkah-langkah ini tidak hanya menjadi landasan untuk pengambilan keputusan di sekolah, tetapi juga memotivasi kita semua untuk terus berkontribusi dalam membentuk karakter siswa-siswi kita. Mari sama-sama kita menciptakan lingkungan pendidikan yang menginspirasi dan menumbuhkan, mendorong budaya-budaya positif di sekolah. Salam sukses untuk kita semua dalam menghadapi setiap dilema etika dan menjadikan sebagai peluang untuk mengukir kebaikan bersama. Salam guru penggerak, bergerak, tergerak, menggerakkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.